ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Al-Baqarah ayat 143. Asli. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari penjelasan ayat tersebut yaitu pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri eh, radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan makna ummatan wasato yang ada di dalam ayat tersebut, ini adalah keadilan. Hadis riwayat Tirmizi Sahih. Kemudian yang kedua dari At-Tabari juga menjelaskan bahwa makna wasaton bisa berarti posisi paling baik dan paling tinggi. At-Tabari mengutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid dan Atha saat menafsirkan ayat 143 berkata ummatan wasaton adalah keadilan. Sehingga makna ayat ini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Kemudian yang ketiga dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan para musafir dari kalangan sahabat dan tabiin serta para musafir generasi setelahnya sampai musafir modern di atas, dapat disimpulkan makna wasakon pada surat Al-Baqarah ayat 143 ini adalah keadilan dan kebaikan, atau umatan wasaton adalah umat yang paling adil dan paling baik. Kemudian yang kedua itu ada wasatiyah, bermakna paling baik dan pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang artinya peliharalah semua salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah sholat asar karena terletak di tengah-tengah sholat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya. Al-Qurtubi berkata al-wusta bentuk feminisme dari kata wasat yang berarti terbaik dan paling adil. Menurut Ibnu Jauzi, maksud ayat ini adalah tiga makna. Pertama, terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan. Kedua, paling tengah ukurannya. Dan yang ketiga, karena paling afdol kedudukannya. Kemudian yang ketiga ada wasatiyah, paling adil, baik, dan berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Surat Quran surah Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari berkata bahwa yang dimaksud dengan kata ausatuhum adalah orang yang paling adil dan dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, dan paling berilmu. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna kata ausatuhum adalah paling adil, paling baik, dan paling ideal dan paling berilmu. Kemudian yang keempat, ada wasatiyah bermakna tengah-tengah dan pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawasatna bihi jama'a", lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Quran surat Al-Adiyat ayat 5. At-Tabari, Al-Qurtubi dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Demikian hakikat wasatiyah dalam Al-Quran sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang sahih. Asma. Kemudian kesimpulan dari 4 ayat Al-Quran yang berbeda-beda tentang kata wasatiyah di atas, dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasatiyah dalam kalimat
dan istilah Al-Quran adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umat yang lainnya. Diakhiri aja enggak, Ustadz? Ya, langsung lanjut ke presentasi berikutnya. Ya. Demikian saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Kami dari kelompok 9 dan saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ustadz selaku pembimbing mata kuliah yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Kami dari kelompok 10, saya Safa yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi wasatiyah dalam bernegara. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Tina Ismi dan Salma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pembicara.
Bagaimana konsep moderasi beragama di Indonesia? Konsep moderasi agama di Indonesia yaitu dengan menekankan sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok agama yang berbeda. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Islam wasatiyah di Indonesia? Menurut Profesor Quraish Shihab, pakar tafsir Al-Quran Indonesia, mengemukakan 3 kunci seseorang bisa menerapkan wasatiyah atau moderasi beragama. 3 kunci itu ialah yang pertama, pengetahuan, yang kedua, mengganti emosi keagamaan dengan cinta agama, dan yang terakhir, selalu berhati-hati. Dalil Al-Quran terdapat di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sadaqallah. Demikianlah isi presentasi yang singkat dari kelompok 10 hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya ya. Langsung aja. Di sini Ana sebagai moderator dari kelompok 11. Izin memperkenalkan dulu. Di sini ada Fatimah Duha, Ana dan juga Yasmin. Ana selaku presentator yang pertama, kemudian yang kedua adalah Fatimah dan yang ketiga adalah Yasmin. Pengertian wasatiyah. Wasatiyah itu adalah sikap atau pandangan untuk tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Hal ini menunjukkan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki masyarakat dari latar belakang berbeda-beda, seperti agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat, yang mengharuskan masyarakatnya itu harus bisa menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian keberhasilan wasatiyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan regulasi di bawahnya. Kemudian yang kedua itu toleransi. Toleransi itu menghormati perbedaan dan memberikan ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama.
Kemudian yang ketiga yaitu anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, penerimaan terhadap ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Bagaimanakah permasalahan yang terjadi jika tidak ada wasatiyah dalam kehidupan bermasyarakat? Jika tidak adanya wasatiyah dalam masyarakat, tentunya akan menyebabkan banyak sekali perpecahan yang terjadi, seperti masyarakat yang tidak saling menghargai dan menghormati, yang akan menyebabkan banyak perselisihan dengan menyatakan bahwa dirinya adalah yang paling benar, sedangkan yang lain salah. Padahal pada hakikatnya, setiap budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat memiliki landasan atau dasarnya masing-masing yang dianggap benar oleh segolongan mereka. Jadi, jika tidak adanya moderasi dalam masyarakat Indonesia, kedamaian dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat tidak akan didapatkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural. Banyak keragaman yang terdapat di Indonesia, baik ras, suku, budaya, adat, agama, dan lain sebagainya. Manfaat wasatiyah dalam bermasyarakat, yang pertama dapat memperkuat kerukunan bermasyarakat, menghormati perbedaan atau toleransi, yang ketiga membantu meningkatkan kualitas kehidupan, yang keempat menangkal ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang sering mengatasnamakan negara. Contoh wasatiyah dalam bermasyarakat ini bisa kita ambil dari wasatiyah yang memiliki ciri syura atau bermusyawarah. Jadi kita dapat contohnya seperti dalam suatu daerah yang ingin mengembangkan daerah tersebut dengan bermusyawarah kepada masyarakat di daerah tersebut untuk menuangkan ide-ide atau ide-ide untuk mengembangkan daerah tersebut. Dan di tempat bermusyawarah itu masyarakat dapat menuangkan hak-hak mereka untuk hak-hak mereka yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Sekian dari kelompok kita. Adakah pertanyaan? Ya, jadi dari 3 presentasi tadi, barangkali ada dari yang lain ingin menanyakan, baik antar kelompok maupun yang tidak presentasi, menanyakan kepada sudah menjelaskan presentasinya atau materinya. Dan tadi ketiga materi tadi ya, ini sangat penting sekali. Jadi kita secara argumentatifnya atau argumentasinya punya dasar kenapa kita memilih bermanhaj wasati atau wasatiyah di dalam bernegara, kemudian dalam kita bermasyarakat, dalam kita beragama. Yang kedua tadi tentang wasatiyah dalam bernegara ya, kemudian ada wasatiyah dalam bermasyarakat misalnya. Jadi itu kenapa terutama 2 hal yang tadi ya, kenapa kok negara dengan masyarakat itu kita pisahkan? Karena dalam bermasyarakat kadangkala ada hal-hal yang tidak diatur oleh negara. Ya, maksud diatur oleh negara itu negara memberikan kebebasan kepada masing-masing masyarakat untuk hidup dan berdampingan ataupun berinteraksi dengan satu sama lainnya, itu mengelola masyarakat itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Contoh di Papua itu masyarakatnya kan pakai noken atau apa itu ya, yang kalau pemilihannya tergantung kepala suku. Itu kan
bagaimana negara mengadopsi ataupun mengakomodir suatu adat istiadat masyarakat yang hidupnya bersuku atau berkelompok. Jadi tergantung kepala sukunya. Kemudian kenapa negara? Karena ada hal-hal di masyarakat itu kadangkala tidak dibahas di masyarakat, tapi di dalam tatanan kenegaraan itu ada, ya. Maka ini mungkin kepada undang-undang, kepada bagaimana kita mengelola suatu negara, bagaimana kita menjaga suatu negara. Nah, ini penting pemikiran-pemikiran wasatiyah ini di dalam eksistensi dan keberlangsungan dari suatu negara. Dan tadi sudah disebutkan dalil-dalilnya, ya. Memang di dalam implementasi maupun prakteknya itu tidak semuanya bisa kita dapatkan secara tekstual. Maksudnya ini ada dalilnya ini. Hanya secara global saja kita dapatkan ayat Quran yang menyuruh kepada keadilan, menyuruh kepada wasat, ya, yang terbaik, menyuruh kepada yang wusta, yang tengah-tengah misalnya, itu untuk sebagai satu dasar dalam pengembangannya kemudian, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana suatu masyarakat hidup berdemokrasi seperti ini, ya, dikembalikan Quran, kita lihat nama demokrasi sendiri kan dari barat. Tuh, dari demo dan krasi, ya. Jadi suatu hal yang mendemonstrasikan, kemudian sesuatu yang yang satu sama lain mempunyai hak di dalam keikutsertaannya di dalam mengatur suatu negara. Nah, itulah butuh konsep-konsep, ya, wawasan-wawasan wasatiyah, sehingga kita di dalam bernegara dan bermasyarakat, ya, berbangsa itu kita sudah tidak terlalu kaku, ya, di dalam melihat perbedaan-perbedaan. Dalam negara kita pasti melihat perbedaan. Di banyak orang yang tidak satu visi dan tidak satu misi dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang saat ini kita inginkan. Nah, dalam bernegara butuh toleransi, butuh tasamuh, butuh saling menghargai satu sama lain. Misalnya saja karena demokrasi itu terwakilkan oleh ada senatnya, ya, kayak di sini tuh ada DPD lah, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian diwakili oleh partai yang dipilih oleh rakyat. Nah, kita dalam wasatiyahnya itu artinya kadangkala misalnya ada satu atau dua partai yang kita dukung misalnya. Nah, satu partai itu kan tidak bisa dia secara mutlak, secara eksklusif, ya, dia sendiri-sendiri tidak berdialog dengan yang lain. Misalnya ada satu gagasan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang kita itu biasanya memang yang mengusulkan satu fraksi, ya, atau satu perwakilan partai lah, ya, di dalam DPR. Nah, nanti yang mengajukan, yang menaikkan itu untuk layak dibahas di ruang rapatnya itu adalah dilihat dari fraksi-fraksi yang lain. Kalau cuma satu fraksi yang mengajukan, yang lain nggak setuju, biasanya itu ya mundur. Itu bisa. Tetap saja kan berarti interaksi dengan perwakilan dari elemen lain itu butuh diakomodir, ya. Tentu dengan cara-cara yang baik, bijaksana, dengan cara-cara yang bukan hanya baik tetapi juga benar, dan tidak mengandalkan ini sesama Islam, kalau di luar Islam kita enggak. Selama dia bisa kita yakinkan untuk bisa membangun negara ini, ya bismillah, begitu kan. Nah, di masyarakat juga sama, ya. Di masyarakat itu saya melihat sekarang ini, coba kalian perhatikan, ya. Memang
sebagai kalian kan kebanyakan ya sekarang ini posisinya mahasiswa, apalagi semester 1 kan ya. Nah, di masyarakat kita itu masyarakat yang notabene-nya masyarakat yang homogen ya. Ada yang homogen, ada yang heterogen, terutama di kota-kota. Nah, kalau masyarakat yang heterogen tadi, yang dia itu tidak dari satu daerah, tapi berbagai macam daerah, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan suatu konsepsi bersama, semacam suatu pemikiran bersama. Bahwa kita ini silakan datang ke sini, cari makan sama-sama ya, kemudian menjaga sama-sama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan, tidak mengatakan oh ini daerah saya, yang lain jangan nyari di sini, gitu ya. Misalnya kayak di Kalimantan banyak di Kalimantan itu yang dari Jawa ke Kalimantan, betul nggak? Ada orang Kalimantan di sini? Ya, kan nggak ada orang Kalimantan bilang oh jangan nyari di sini, kan nggak, silakan aja. Itu cuma ya tetap menghormati, ikut dengan adat istiadat ataupun tata cara menghormati tata cara di daerah masing-masing. Nah, itu sebenarnya bagian dari wasatiyah itu. Ya, tetap ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu penting ya kita. Silakan saja di Indonesia, dan itu orang Indonesia itu saya lihat ya paling toleran lah ya, paling wasatiyah lah dalam implementasinya. Nah, yang akan menjadi tantangan ketika nanti misalnya, maaf nih, datang dari luar orang-orang yang tidak jelas ini orang ini tujuannya apa. Apakah dia sebagai pegawai ya, apakah dia seorang apa gitu kan. Jadi dia mengambil sesuatu yang kita sendiri memerlukan, ya, tenaga kerja asing. Nah, kalau tenaga kerja asing yang terampil, yang punya keahlian, ahli pesawat tempur, ahli apa ya, nah itu silakan. Ini yang non keahlian gitu. Nah inilah yang membuat gejolak di masyarakat ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Dan 1-2 itu pasti ada. 1-2 itu ya normatif ya, normal. Kadang ada saja yang sifatnya itu ta'asubian. Ya, ta'asub itu kalau kita fanatisme dengan daerah masing-masing. Misalnya di Sumatera ada 1-2. Tetapi orang Indonesia itu ya kebanyakan saling menghargai. Ya. Di Pampung banyak yang Jawanya, Sumateranya juga banyak. Di Riau, ya, di Aceh, ya, di Kalimantan, di Sulawesi. Di Sulawesi sendiri tuh banyak, di Maluku tuh kan banyak orang-orang Papua. Ya. Di Papua sendiri banyak orang-orang Maluku dan orang-orang Sulawesi. Jadi kita itu hidupnya tentu harus mau tidak mau lah ya berdampingan dengan satu sama lain. Tetapi kalau kita salah dalam bertindak, salah di dalam mengambil keputusan dalam hal ini dalam bernegara dan bermasyarakat tidak wasatiyah, maka timbullah ketidakadilan. Saya ambil contoh begini, dalam negara. Kan dalam negara itu kan ada disebut dengan APBN atau anggaran belanja negara ya, belanja negara. Nah, anggaran belanja negara ini kan dia didistribusikan kepada seluruh kebutuhan-kebutuhan di mana suatu negara itu difungsikan, ya, misalnya di pendidikan, kesehatan, pertahanan, pertanian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kan wasatiyah itu kan dia harusnya adil. Tuh. Jadi semua dia nggak memandang apa itu dia pendukung saya, bukan pendukung saya, itu adalah partai saya, itu bukan partai saya, apakah itu dari ormas saya atau bukan. Maka dia secara tersumpah ya, artinya dia disumpah oleh negara untuk adil. Nah, dia harus itu didiskusikan kepada orang lain. Kalau dia hanya untuk kelompoknya sendiri, partainya sendiri, kepentingan dia sendiri, ya na'udzubillah, ya, terjadi kalah KKN di situ ya.
Nah, inilah yang akan mengusik dari keadilan di hati masyarakat. Nah, seharusnya dia wasatiyah aja gitu. Jadi wasatiyah ini sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan ya. Di kita itu tidak dipisahkan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan ya. Kalau di luar negeri itu dipisah, makanya ada presiden, ada perdana menteri ya. Perdana menteri itu biasanya ngurusin yang hal-hal teknis saya. Tapi kalau kepala negara, presiden ya dia ngurusin eh, apa kepala negaranya. Ada itunya sendiri. Dulu Indonesia pakai begitu. Indonesia sempat ada perdana menterinya. Udah kayak main catur aja ya, ada perdana menterinya. Nah, pernah ya di waktu Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat disebut RIS. Itu kepanjangannya tau nggak RIS itu? Nah, ada D itu depannya ya. Jadi dari sini. Ya, jadi negara dulu kita bukan Republik Indonesia NKRI, negara kesatuan, tetapi Republik Indonesia Serikat, mirip-mirip dengan Amerika Serikat sendiri. Jadi dia pakai negara bagian. Nah, itu apalagi? Wah, itu repot tuh. Nah, jadi kita tetap sekarang itu perlu mengetahui tentang wasatiyah dalam bernegara, wasatiyah dalam bermasyarakat. Ya. Dengan banyak sekali masalah sekarang ini itu timbul dari orang-orang yang tidak memiliki jiwa-jiwa kenegaraan, jiwa-jiwa kebangsaan. Ya, kalau suatu kelompok kemudian dia ta'assub ya, fanatisme dengan kelompoknya sendiri, dengan sukunya sendiri, maka repot nanti. Seluruh menteri, dari sukunya semua, dari daerahnya semua, dari keluarganya semua. Kemudian dari pejabat-pejabat daerahnya, dari dia orang-orang semua. Nah, ini bahaya kalau begitu ya. Kayak banyak kudeta-kudeta itu terjadi karena dia sudah tidak open public lagi. Jadi tidak terbuka lagi kepada masyarakat. Nah, itu saja sih dari saya. Ada yang